Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan menyampaikan perkabaran terpenting yang pernah diberikan Tuhan kepada kami untuk disampaikan ke seluruh dunia pada saat ini. Urapi kami dengan Roh yang Kudus, berkati semua alat-alat ini supaya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang mempelajari satu pelajaran terpenting untuk disampaikan pekabaran terpenting menjelang datangnya hari Tuhan. Pekabaran ini telah diberikan Tuhan kepada masyarakat Tuhan hari ke-7 untuk disampaikan ke seluruh dunia. Pekabaran ini mempersiapkan dunia untuk menerima Tuhan datang pada kali yang kedua. Pekabaran itu adalah pekabaran tentang penghakiman yang dijelaskan melalui kegenapan nubuatan 2300. Saudara pemirsa, kita akan membaca dulu Wahyu 14 ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Jadi ada seorang malaikat berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, muliakanlah akan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Inilah bunyi pekabaran malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 7. Sekarang saudara pemirsa, kita mau menerangkan apa sebenarnya arti daripada ayat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kepada kita tulisan-tulisan roh nubuat yang dituliskan oleh Nyonya White. Dikatakan pentingnya kita mempelajari nubuatan dalam buku Wahyu 14 ini, harus mempelajarinya dengan pertolongan tulisan yang diilhamkan. Dikatakan di sini, tulisan Nyonya White merupakan teleskop bagi Alkitab menjelaskan perkara yang sukar dimengerti untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sebenarnya teleskop tidak menambah jumlah bintang. Teleskop itu hanya menolong mata kita melihat supaya lebih jelas bintang-bintang yang ada di langit, bukan menambah bintang. Nah sekarang saudara pemirsa, kita mulai membaca apa kata tulisan yang diilhamkan tentang Wahyu 14. Pelajaran mengenai bait suci dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Jika tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini. Jadi saudara pemirsa, kalau tidak jelas mengerti apa pekerjaan imam besar kita sekarang di surga, dikatakan kita tidak bisa mengamalkan iman dengan baik. Itulah pentingnya pengetahuan kita tentang apa pekerjaan imam besar kita sekarang bisa di dalam kerajaan surga. Kemudian dijelaskan kembali oleh tulisan roh nubuat, dikatakan dalam 7 testimoni halaman 138. Roh nubuat menegaskan 7 Day Adventist telah dipilih Allah sebagai orang kudus, orang khusus, terpisah dari dunia. Kekayaan terbesar kebenaran yang pernah dipercayakan kepada manusia, peringatan yang paling serius dan menakutkan yang pernah dikirim oleh Allah kepada manusia, telah dipercayakan kepada masyarakat Tuhan hari ke-7 untuk diberitahukan di seluruh dunia. Inilah saudara pemirsa perkataan jelas daripada nubuatan itu tentang pentingnya kita mengerti dan mengabarkan ke seluruh dunia apa artinya pekabaran dalam Wahyu 14 itu. Pekabaran dalam Wahyu 14 itu adalah pekabaran yang masyarakat Tuhan hari ke-7 akan kabarkan ke seluruh dunia. Itu dikatakan merupakan roti hidup bagi mereka yang hidup pada akhir zaman. Jutaan manusia hidup akan binasa dalam ketidaktahuan dan kesalahan.
Saudara pemirsa, jutaan manusia akan binasa tanpa pengetahuan. Jadi sangat penting kita mengetahui apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sekarang ini di dalam surga sebagai imam besar kita. Roma 2 tegaskan, saya baca saudara pemirsa dalam Great Controversy 489. Pekerjaan pengantaran Kristus bagi keperluan manusia di tempat yang suci di atas adalah perlu dalam rencana keselamatan. Pekerjaan pengantaran Kristus itu sama penting dengan kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya dia memulai pekerjaan itu. Setelah kebangkitannya dia naik dan menyempurnakan pekerjaan itu di surga. Sama penting kematian di Golgota dengan pekerjaan pengantarannya di bilik yang maha suci di surga, sama penting. Sekarang kita belajar Nubuatan 2300 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan. Setelah lewat Nubuatan 2300, maka tempat kudus mana? Tempat kudus yang di surga. Itu sebenarnya pengertiannya akan dipulihkan, dibersihkan. Nah, saudara pemirsa, kita belajar sekarang bait Allah di dunia ini sebenarnya adalah bayangan bait Allah yang di surga. Apa peralatan apa yang dibuat Musa di dalam bait Allah di dunia ini, semuanya itu merupakan bayangan dari apa yang di surga. Telah dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran bayangan dari apa yang ada di surga. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Itu menurut contoh apa yang sudah diberitahukan Tuhan kepada Musa. Semua itu adalah petunjuk dan aslinya ada di mana? Ada di surga. Jadi apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1844 adalah merupakan kekecewaan bagi ribuan orang. Marilah saudara pemirsa kita lihat bagaimana kekecewaan itu terjadi. Di dalam Kemenangan Akhir 377 dikatakan ribuan orang mengalami kekecewaan yang besar pada tanggal 20 Oktober 1844. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus datang ke dunia ini membersihkan dunia ini dari kenajisan dosa dan akan menjemput orang percaya masuk ke dalam surga. Inilah pengertian daripada mereka yang mencoba mengerti akhir daripada 2300 itu. Nah sekarang bagaimana mereka yang benar-benar rindu dan benar-benar bertobat, percaya kepada Tuhan, mengalami kekecewaan itu? Dikatakan kekecewaan itu sebagian besar yang percaya akan kedatangan Tuhan segera menyangkal iman. Mereka bersungut kepada Allah sama seperti si Yunus. Mereka mendasarkan iman mereka pada iman orang lain, bukan pada firman Allah. Tetapi orang percaya yang sungguh-sungguh tetap sabar, berdoa, memikul semua kesusahan, celaan dari dunia ini. Berapa besar? Ribuan orang, sebagian besar mereka yang menunggu kedatangan Tuhan pada akhir 2300 itu kecewa dan menyangkal apa? Iman. Tetapi hanya sebagian kecil yang sungguh-sungguh karena percaya dan belajar berdasarkan iman firman Tuhan. Mereka lah yang tetap bertahan. Ada satu statement dari Roh Nubuat mengatakan kekecewaan yang dialami oleh umat Tuhan pada 20 Oktober 1844 itu masih ada kekecewaan yang lebih besar daripada itu
yang dialami oleh para murid-murid Kristus, yaitu pada saat Yesus menunggang seekor keledai, dia masuk menuju gerbang Yerusalem. Mereka percaya bahwa dia akan naik tahta Daud dan melepaskan Israel dari penindasan. Banyak orang menghamparkan jubah mereka di jalan, melambaikan daun-daun palem sambil berseru, Hosanna bagi anak Daud, Hosanna bagi anak Daud. Akan tetapi, saudara pemirsa, mereka jatuh ke dalam kekecewaan yang sangat besar setelah mereka menyaksikan kematian Juru Selamat yang sangat memilukan itu. Sementara mereka meletakkan tubuhnya di dalam kubur, Roh Nubuat mengatakan, pengharapan mereka tidak terwujud. Pudarlah pengharapannya bersama kematian Yesus Kristus. Itulah satu kekecewaan yang lebih hebat daripada kekecewaan 20 Oktober 1844. Saudara pemirsa, kenapa bisa terjadi? William Miller dan teman-temannya salah mengerti akan nubuatan 2300. Kenapa bisa? Dengar apa kata Roh Nubuat, saudara pemirsa. Kekecewaan William Miller dan teman-temannya itu menggenapi nubuatan. Nubuatan itu disebut dalam Habakuk 2 ayat 1-4. Jadi mereka menggenapi nubuatan Habakuk 2-4 dengan mengalami kekecewaan tersebut. Roh Nubuat katakan memberikan satu pekabaran ilahi yang harus disampaikan kepada dunia ini. Tetapi mereka tak dapat menyampaikan pekabaran ini sekiranya mereka memahami sepenuhnya nubuatan tersebut. Sekiranya mereka benar memahami demikian, pekabaran itu tidak begitu dahsyat. Tetapi oleh karena mereka diizinkan Tuhan salah mengerti, maka pekabaran itu menjadi lebih dahsyat untuk disampaikan ke seluruh dunia ini. Jadi, kekecewaan itu juga menggenapi nubuatan Wahyu 10 ayat 10 ayat 11. Wahyu 10 ayat 10 dan 11 bunyinya begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Nah pemirsa, nubuatan ini menggenapi kekecewaan itu. Roh Nubuat menjelaskan tentang akhir daripada pengalaman pahit 2300. Daniel 8:14. Roh Nubuat menjelaskan sebagai berikut. Perhitungan waktu dan unsur nubuatan Daniel 8:14 sudah benar. Benar. Tetapi mereka salah dalam mengerti akan peristiwa apa yang terjadi tepat pada akhir 2300. Perhitungan waktu sudah benar, 20 Oktober 1844. Tapi salah mengerti peristiwa apa yang terjadi pada akhir nubuatan 2300. Waktu orang-orang percaya mendengar pekabaran dahsyat tentang kedatangan Yesus kedua kali, hal itu merupakan hal yang sangat manis seperti madu bagi mereka. Mereka gembira mendengar kedatangan Yesus. Tetapi bila Kristus ternyata tidak datang seperti yang mereka harapkan, peristiwa itu benar-benar menjadi suatu hal yang pahit bagi mereka. Itulah kegenapan daripada Wahyu 10 ayat 10. Jadi saudara pemirsa, untuk itu kita melihat bagaimana selanjutnya Tuhan menjelaskan keberadaan jemaat itu dan diberikanlah petunjuk kepada seorang bernama Ellen Gould Harmon. Diberikan kepadanya khayal petunjuk tentang kekecewaan itu. Muncul tepat pada akhir nubuatan 1260 tahun, yaitu pada akhir 1798, cepat memberi jawaban atas kekecewaan 1844.
Nyonya White diberikan khayal penglihatan lebih kurang 2000 kali, saudara pemirsa, dan menuliskan amaran-amaran, penjelasan-penjelasan tentang nubuatan yang sukar dimengerti, teristimewa nubuatan-nubuatan dalam buku Wahyu dan dalam buku Daniel. Saudara pemirsa, apakah Nyonya White itu seorang nabi? Bilangan 12 ayat 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuhan memberikan kepada Nyonya White penglihatan, vision. Dikatakan di sini, seorang gadis bernama Ellen Gold Harmon, berumur 17 tahun, telah diberikan kepadanya penglihatan-penglihatan apa yang terjadi kepada jemaatnya sejak 20 Oktober sehingga orang-orang percaya nanti masuk kota Yerusalem yang baru. Dia telah melihat bahwa perjalanan itu dalam satu jalan yang sempit dan sukar dan tinggi di atas dunia ini. Dan penglihatan itu diberikan kepada Nyonya White tepat 2 bulan sesudah masa kekecewaan itu. Dikatakan di sini, pada bulan Desember 1844, 2 bulan setelah waktu kekecewaan itu, Tuhan memberikan penglihatan kepada hambanya. Digambarkan dengan jelas perjalanan orang-orang Advent menuju kota Yerusalem. Sekarang banyak orang meragukan dan bertanya, apa sih Nyonya White itu benar nabi atau tidak? Nah, sekarang kita baca di sini banyak orang seperti seperti meragukan apakah dia nabi apa tidak. Sebab dituliskan di sini banyak orang seperti meragukan saya seorang nabi. Apakah engkau seorang nabi? Saya menjawab, saya adalah pesuruh Tuhan, utusan. Saya tidak menuntut saya harus dipanggil menjadi seorang nabi. Tetapi bila mana orang memanggil saya dengan nama itu, dikatakan, if others call me by that name, I have no controversy with them. Saya enggak keberatan kalau memang saya dipanggil seorang nabi. Tetapi pekerjaan saya telah mencakup begitu luas sehingga saya menerima panggilan tidak lebih daripada seorang utusan, pesuruh Tuhan. Jadi dia tidak keberatan dipanggil seorang apa? Seorang nabi. Ya, sekarang dijelaskanlah melalui penglihatan kepada Nyonya White, dijelaskanlah apa sebetulnya arti pekabaran malaikat yang pertama tadi dalam buku Wahyu 14 ayat 7. Dibukalah penglihatan kepada Nyonya White. Dia melihat Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci yang di sorga. Dan bila mana imam besar pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, di dalam pelajaran Imamat 16 kita memperoleh pengertian itu adalah satu hari Grafirat. Pada hari Grafirat adalah satu hari penyucian Ka'bah dari segenap dosa sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun untuk Ka'bah yang di dunia ini. Nah, sekarang imam besar Yesus Kristus di surga pindah dari bilik suci ke maha suci. Itu Grafirat di surga. Artinya apa? Pembersihan umat Tuhan dari segala dosanya melalui buku-buku catatan yang ada di mana? Ada di surga. Dan kemudian pekabaran malaikat pertama itu juga mencakup, mengatakan, takutlah akan Allah, takutlah akan Dia Khalik pencipta Tuhan yang menjadikan langit, laut, bumi dan segala mata air. Takutlah Allah yang mana yang menjadikan langit dan bumi dan mata air. Apa buktinya Anda menyembah Allah pencipta? Apa buktinya?
Di dalam Keluaran 20 ayat 8, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah kuduskan hari Sabat. Buktinya apa? Alasan yang terbesar menyucikan Sabat apa? Menurut Keluaran 20 ayat 8. Karena Allah mencipta langit, laut, segala isinya dalam 6 hari. Maka dia berhenti pada hari ke-7. Jadi hari Sabat, hari ke-7 adalah satu tanda peringatan bahwa kita tetap percaya dan menerima Allah Khalik Pencipta. Jadi pekabaran malaikat pertama mengatakan, dunia sudah lupa menyembah Allah yang benar karena tidak menyucikan Sabat. Jadi malaikat itu mengumandangkan satu seruan nyari kepada dunia. Takutlah akan Allah, sembahlah dia, Khalik Pencipta. Ingat, kuduskan hari Sabat. Saudara pemirsa, inilah arti pekabaran malaikat pertama itu. Kita harus menerima pekabaran yang disampaikan oleh apa? Nabinya. Memang setan datang membuat keraguan-keraguan apakah Sister White itu seorang nabi apa tidak. Dari dulu keraguan kepada Nabi selalu muncul sepanjang sejarah Israel. Itu makanya di dalam buku Tawarikh 2 Tawarikh 20 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu, engkau tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saudara pemirsa, keberhasilan Anda sebagai perseorangan, sebagai rumah tangga, sebagai satu gereja, kesuksesan kita sebagai satu organisasi bergantung kepada kepercayaan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi. Percayalah kepada nabinya. Tetapi setan tahu, sebab bila mana kita percaya kepada tulisan yang diilhamkan melalui nabinya, berhasil. Setan tidak mau Anda berhasil. Maka timbullah keraguan-keraguan dibuat oleh setan kepada tulisan-tulisan yang diilhamkan. Sudah pemirsa tahu? Pekabaran yang paling dibenci oleh setan supaya tahu? Pekabaran yang sangat dibenci oleh setan ialah pekabaran tentang penghakiman. Kita dapat melihat bagaimana terjadi kemurtatan di dalam gereja Advent ini. Oleh karena mereka menolak pekabaran tentang Ka'bah, pekabaran tentang penghakiman. Di sini kata Roh Nubuat, shook the church at the beginning of the 20th century as the alpha of apostasy. Penolakan kepada pekabaran penghakiman yang sedang terjadi di sorga ditolak oleh beberapa orang sarjana, beberapa orang pendeta. Maka dikatakan ini adalah merupakan alpha apostasi, kemurtatan mula-mula, penolakan terhadap pekabaran tentang penghakiman. Saudara pemirsa, dikatakan oleh Roh Nubuat, kalau itu merupakan alpha apostasi, kemurtatan mula-mula, akan datang menyusul omega apostasi, lebih dahsyat lagi kemurtatan itu. Kita lihat berikutnya, kemurtatan itu tentang apa? Kemurtatan yang mula-mula ini dikatakan sudah terjadi di dalam permulaan pekerjaan Tuhan. Permulaan berdirinya gereja Advent. Seorang bernama pendeta Ken Wright menolak pekabaran Sister White tentang apa? Penghakiman. Akhirnya dia menuliskan satu buku dikatakan Seventh-day Adventism Renounced. Mengapa saya meninggalkan gereja Advent? Karena saya tidak bisa menerima penjelasan mereka tentang Ka'bah. Inilah saudara lihat. Ken Wright adalah seorang pendeta Advent yang sangat dihormati, menolak pekabaran tentang penghakiman di surga. Oke, berlanjut lagi. Muncul Dr. John Harvey Kellogg, menolak lagi tentang keberadaan Ka'bah di surga. Dia tulis di sini, Dr. Kellogg menulis satu buku, The Living Temple, God's Sanctuary Was
in the human body. Sanctuary Ka'bah itu adalah tubuh manusia, tidak lain lagi dikatakan. Maka ditulislah satu buku namanya The Living Temple. Sudah pemirsa, inilah permulaan pekerjaan setan sejak semula, supaya jangan dipelajari orang tentang pelajaran Ka'bah. Kemudian bermunculan pendeta-pendeta yang sangat terkenal melawan pekerjaan ini. Dia katakan di sini dalam buku Omega Apostasi halaman 57. Mereka banyak menolak pekabaran tentang Ka'bah, termasuk Ballinger, Wagoner, Jones, McCoy, Conradi, dan banyak lagi yang lain mempunyai pendapat yang sama. Mereka menolak akan pekabaran itu, saudara pemirsa. Tetapi Romawi jelaskan, bila mana mereka menolak pekabaran tentang Ka'bah, mereka menolak pekabaran tentang sanctification, menolak pekabaran tentang penyucian, menolak pekabaran kita diminta Tuhan dapat bertumbuh menjadi sempurna, siap masuk kerajaan surga. Attack the sanctuary as also attack the injure, the other is the sanctification. Jadi menyerang akan pekabaran Ka'bah, pekabaran penghakiman, dalam waktu yang sama menyerang ajaran tentang penyucian. Jadi tidak perlu penyucian, yang penting sudah dalam kasih karunia. Itulah, saudara lihat ada satu gambaran yang saling menyolok di sini. Saya membaca Alkitab bahasa Inggris yang dengan Today's English Version Bible. Saya buka Daniel 8:14, bunyinya sudah berubah. 8. Dia katakan begini, I heard the other angel answer, it will continue for 1150 days. Jadi bukan lagi 2300 petang dan pagi, tapi sudah menjadi berapa? 1150 hari. Hilang nubuatan 2300 dari Alkitab. Padahal nubuatan 2300 itu hanya satu ayat. Dengan dirubahnya di dalam Today's English Version Bible, sudah lenyaplah nubuatan 2300. Saudara pemirsa, ini adalah satu pelajaran yang sangat penting untuk kita teliti lebih lanjut, dan pelajaran ini kita sambung bagaimana selanjutnya pelajaran tentang Ka'bah ini harus benar-benar diketahui oleh umat Tuhan. Semoga pelajaran ini kita menolong kita mengerti lebih baik lagi. Kita akan bersambung pada pelajaran berikut. Mari kita berdoa, saudara pemirsa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk dapat mendengar bagaimana sesungguhnya setan tidak menyukai pelajaran tentang Ka'bah, yaitu pelajaran tentang pekabaran malaikat yang pertama yang mengumandangkan sudah tiba masa penghakiman, dan juga harus menjemah halik pencipta kami melalui penyucian hari Sabat. Inilah merupakan isi seruan pekabaran malaikat yang pertama. Tuhan tolong kami untuk selanjutnya, untuk memberi pengertian lebih baik tentang adanya pekerjaan imam besar kami di surga, Yesus Kristus, sekarang sedang berlangsung, agar kami boleh bersedia bila mana nama kami dipanggil untuk diperiksa dalam pengadilan surga melalui catatan-catatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang ajaib. Berikan kami waktu yang lebih baik masa yang akan datang, terus menyelidiki pelajaran ini. Terpuji Engkau Allah yang selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Semuanya kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.